بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Oday. Ibu enak gak ngajinya beliau? Sholawatin biar anak-anak kita kayak beliau, Masya Allah ya. Adem banget ya, jangan diliatin terus bu, jangan diliatin terus ya. Baik, alhamdulillah kita masuk ke dalam tema kita yang kedua yang Masya Allah ini ya. Kita akan membahas tentang belajar ikhlas dari sakit hati. Yang namanya sakit hati, sakit banget gak bu? Lebih baik sakit hati daripada iya ya. Jadi untuk ikhlas bukan hal yang mudah. Namun sebelumnya kita akan melihat cuplikan yang satu ini. Karena diselingkuhin. Kalau sekarang sih kalau paling parah ya karena putus cinta. Sakit hati paling parah tuh diselingkuhin sih. Sakit hati terparah itu pas lagi sayang-sayangnya ditinggal. Pernah diselingkuhin, terus juga pernah ditampar sih sama cowok. Ketika kita udah positif menuju menjenjang pernikahan, tetapi gagal. Pernah sakit hati karena dimarahin mama? Ditinggalin. Jalan-jalan, terus me time di mall, terus abis itu kita berlibur ke luar kota atau jalan-jalan aja di sekitar mall, bioskop atau gimana. Yang penting hati kita bisa sembuh gitu. Di rumah aja sih, kadang jalan-jalan, ya biarin waktu aja yang nyembuhin. Cara ngobatin sakit hati, aku biasanya mandi lama-lama. Kalau enggak belanja, makan, atau ya jalan-jalan lah. Ya jangan pacaran, kan pacaran nggak haram. Lebih ke cari cowok lain ya, lebih banyak main sama cowok-cowok banyak gitu. Banyakin aktivitas, move up, dan rubah pola pikir. Udah itu doang. Baikan sama mama? Ya udah dilupain aja sih orangnya, terus kayak self healing aja. Aku kalau lagi sakit hati itu, pengennya balas, oh enggak ya? Baru terpuaskan sakit hatinya ya. Nah baik, ini bagaimana caranya kita belajar ikhlas dari sakit hati. Mari sama-sama kita simak ilmu dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Alwi Rashid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para ulama, para asatiz, bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang mudah-mudahan keseluruhannya senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, diperintahkan untuk mengisi kehidupan dunia dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku jadikan bangsa jin, kata Allah, dan bangsa manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Selain untuk beribadah kepada Allah, kita juga ditugaskan untuk menyebar di muka bumi, mengisi pelosok-pelosok bumi, berkumpul, kemudian membentuk komunitas menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan fitrah manusia sebagai hamba Allah, fitrah kita adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi dalam menjalani kehidupan di dunia. Kita pun lahir diciptakan oleh Allah dengan melalui ayah dan ibu kita. Ada yang lahir sebagai anak tunggal, ada yang kembar 2, kembar 3. Kita punya kakak, kita punya adik, kita punya kakek, punya nenek, punya paman, punya bibi. Itu baru hanya dari lingkungan keluarga saja. Kemudian kita sekolah, ada teman sekolah. Tempat tinggal kita punya tetangga. Tempat kerja kita ada kawan kerja. Dan di pengajian semacam ini juga berkumpul dengan teman-teman mengaji. Nah, biasanya dari perkumpulan inilah kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial berinteraksi, di sini sering terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman interaksi inilah yang menyebabkan biasanya lahir benih-benih sakit hati. Orang salah ngomong, kita sakit hati. Orang salah ucap, sakit hati. Orang salah bersikap, kita sakit hati. Oleh karena itu, jangankan dengan orang lain, jangankan dengan teman pengajian, dengan teman kantor, alumni sekolah, kawan-kawan kita. Kadang-kadang kerabat dekat saja kita masih bisa sakit hati. Betul apa betul? Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita untuk mengobati, menghindari dari rasa sakit hati itu agar kehidupan kita di dunia ini bisa lebih tenang, bisa lebih ikhlas, bisa lebih damai. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam syariat agama telah mengajarkan bagaimana cara kita bermuamalah kepada sesama manusia. Hablum minallah, cara beribadah kepada Allah, dan hablum minanas, bagaimana cara kita berhubungan sesama manusia. Jamaah sekalian, sebelum kita merasa sakit hati, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kita muhasabah diri. Mengapa Allah menguji kita dengan rasa sakit hati ini? Jangan-jangan sebabnya justru dari kita. Kita yang terlalu baperan. Tahu ya baperan Bu ya? Bawa perasaan. Dikit-dikit kesinggung. Dikit-dikit sakit hati. Karena bisa jadi itu hanya prasangka dan praduga kita saja. Ya, kita datang pengajian. Sebelah kita ajak ngomong, diem aja. Langsung merasa sakit hati kita. Dicuekin nih. Mau ngomong dicuekin. Padahal bisa jadi orang itu tidak mendengar. Atau orang itu ada yang lagi difikirkan di tempat lain. Nah, kadang-kadang kita harus bisa menata hati. Harus bisa menata hati agar benih-benih dari rasa sakit hati itu tidak timbul. Ya, pertama kita muhasabah diri. Kita pengen tegur orang. Ya, orang yang sudah menyakiti hati kita. Padahal kita juga sering nyakitin hati orang. Makanya sebelum kita tegur orang, kita ingat diri kita. Kita ukur diri kita. Ternyata kalau kita juga sering menyakiti hati orang, kita beristighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kemudian kita melakukan tabayun, mengklarifikasi. Kadang-kadang sebab sakit hati itu karena orang ketiga. Si Anu ngomong begini,
Di kita di pengajian, Bu diomongin sama si Anu. Padahal kita nggak dengar langsung. Ya, tanpa dasar kita langsung benci dan sakit hati kepada dia. Oleh karena itu kita harus bertabayun. Datang, tanya, apa betul mengucapkan ini? Apa betul bersikap seperti ini? Ya, supaya kita bisa dapat penjelasan. Kemudian setelah itu, setelah kita melakukan tabayun, kita berhusnuzon. Berprasangka baik. Banyakin mungkin. Apa tuh banyakin mungkin? Tadi kita lagi tegur, orangnya nggak ngejawab. Oh mungkin lagi ada masalah. Mungkin lagi ada masalah sama suaminya. Mungkin lagi ada masalah sama anaknya. Kitanya pun tahu diri. Bagaimana negornya? Orang lagi pada ngaji dia ngobrol. Tentu yang diajak ngomong nggak mau jawab. Atau kita mau pinjam uang. Datang ke rumah orang. Jam 10 malam ketok-ketok. Bu. Dibuka pintunya. Mau pinjam uang. Kita yang nggak tahu diri pinjam uang jam 10 malam. Ketika nggak dikasih kita ngomel. Kita bilang sakit hati saya. Minjem duit kagak dikasih. Malah ditutupin pintu. Ya iya jam 10 malam. Nah jadi setelah kita muhasabah. Kita bertabayun. Banyakin prasangka baik sama orang. Kemudian kita jadikan segala sesuatu itu bersandar kepada Allah. Apa? Misalnya kita sakit hati sama orang biasanya karena kita merasa telah berbuat baik kepada dia. Kita udah berbuat baik, tapi orang tersebut tidak membalas kita dengan kebaikan. Maka biasanya timbul rasa sakit hati kita. Nah, bagaimana cara kita untuk belajar ikhlas? Sandarkan segala sesuatu kepada Allah. Dunia ini tempat ujian. Kalau nggak mau ada masalah, mau nggak sakit hati, tinggal di hutan. Sendirian. Nggak ada rasa sakit hati. Paling kalau macan melengos, kita sakit hati. Kalau dia nggak melengos, kita dimakan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, bahwa setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, bersandar segala sesuatu kepada urusan Allah, yang kedua perbanyak zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hidup kita menjadi tenang, menjadi tentram. Afdalu zikri la ilaha illallah. Kalau hati kita lagi susah, ingat tentang sakit hati, ambil air wudhu. Sholat, setelah itu berzikir. Baca tahlil, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca 10 kali masih gelisah, baca 20 kali. Masih gelisah, baca 100 kali. Masih gelisah, baca 200 kali. Karena Allah yang menjanjikan dengan zikir itu hati kita akan menjadi tenang. Maka jamaah sekalian, kesimpulannya kalau kita ingin belajar ikhlas dari sakit hati, sandarkan sesuatu kepada Allah, biarin orang ngomongin kita apa, asal Allah tidak merendahkan kita. Biarin orang menjelekkan kita seperti apa, asal Allah mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam mengikhlaskan diri kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan bisa melegakan hati kita dari rasa sakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang kalau orang disakiti hatinya itu sama nggak dengan dizolimi, guru? Ya, pengertian zolim adalah tidak diberlakukan dengan adil. Oh. Ya, tetapi sakit hati itu jauh lebih luas. Lebih luas. Karena faktor-faktornya banyak sekali. Ya, misalnya bisa dari ucapan, tingkah laku, dan perbuatan. Baik, berarti tidak masuk dalam koridor zolim, tapi bisa jadi zolim ya. Betul. Baik, terima kasih guruku. Masya Allah, ada yang bilang gini, lu nyakitin gua lu ya, lu zolimin gua doain lu. Doa orang yang dizolimin kan diijabah. Bilang gitu ya. Jadi, Masya Allah ya. Dan baik, terima kasih, baru saja kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa untuk mengobati hati kita ya. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan bahas, bagus nih ya. Ya, jangan asal bercanda
Oh, ini penting banget buat kita nih. Bagaimana sih bercanda yang gak nyakitin? Yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Aji Nung. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.